Pemirsa, apakah Anda sudah memikirkan masa pensiun nanti? Jangan sampai Anda akan mengalami yang namanya gagal pensiun. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Bapak Freddy Teja, Head of Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Freddy, berbincang mengenai gagal pensiun. Apa maksudnya ya Pak ya? Sebelum bicara gagal, kita harus tahu dulu pensiun itu seperti apa pada umumnya. Masa pensiun adalah periode di mana kita sudah melewati usia produktif, sudah tidak bekerja, tapi kita memiliki uang yang cukup untuk kehidupan kita sampai masa tua. Nah, kalau gagal pensiun artinya ada beberapa faktor yang tidak tercapai. Misalnya sudah melewati usia produktif tetapi masih tetap harus bekerja, atau kita sudah tidak bekerja tapi tetap tidak punya uang yang cukup untuk di masa tua. Itulah gagal pensiun. Oke, penyebabnya biasanya apa itu Pak? Kurang perhitungan atau bagaimana? Penyebab utama gagal pensiun adalah kita tidak merencanakan, tidak memulai, dan tidak mengelola dana untuk hari tua sedini mungkin. Jadi ada riset dari kantor kami di regional, Aging Asia, itu menyatakan bahwa rata-rata usia orang Asia itu sampai 75 tahun. Di Indonesia saat ini usia pensiun kita 55 tahun. Jadi ada 20 tahun masa pensiun. 20 tahun itu 240 bulan. Nah, kalau kita hitung-hitungan, Mbak, saat ini pengeluaran kita per bulan katakan 5 juta rupiah. Berarti seharusnya kita sudah harus punya 240 dikali 5 juta, 1,2 miliar yang sudah harus ada untuk menghidupi masa pensiun kita gitu. Tapi kalau misalkan nih Pak Freddy, kita sudah penghasilannya sudah cukup besar, masa sih nggak cukup juga Pak nanti untuk membiayai masa pensiun kita Pak? Betul. Tadi kita udah hitung-hitungan ya Mbak ya, betapa biaya pensiun itu ternyata cukup besar. Tapi ada dua faktor lagi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tadi itu belum sama sekali memperhitungkan inflasi, baru kalkulasi kasar. Misalnya pengeluaran kita per bulan saat ini 5 juta, udah cukup membeli barang-barang kebutuhan selama 1 bulan. 20 tahun lagi pada saat kita pensiun itu nggak cukup dengan 5 juta, udah harus lebih besar ya. Dan yang kedua, mungkin kita merasa penghasilan kita saat ini besar, cukup untuk membiayai pensiun, tapi kalau penghasilan kita besar, gaya hidup kita juga biasanya meningkat, pengeluaran kita pun lebih besar. Akhirnya tetap selalu terjadi kejar-kejaran antara penghasilan, pengeluaran, dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk masa pensiun. Dan biasanya yang kalah adalah biaya untuk masa pensiun yang akhirnya nggak cukup. Oke, tadi kan Pak Freddy singgung bahwa sebaiknya dipersiapkan sedini mungkin. Betul. Sedininya itu kapan Pak? Sedini mungkin sebenarnya kalau kita baru mulai bekerja, kita sudah dipotong, ada program pensiun dari kantor ya. Tapi tidak ada salahnya kita juga tambah sisihkan dari penghasilan kita. Selama kita punya penghasilan, pada saat itulah kita juga sudah harus mempersiapkan. Idealnya itu berapa persen sih Pak kira-kira dari penghasilan kita? Idealnya berapa persen, balik lagi ke gaya hidup kita, pengeluaran kita saat ini, dan berapa besar sih yang kita mau pada saat pensiun, gaya hidup kita mau seperti apa. Apakah tetap dipertahankan seperti saat ini, apakah kita bisa kalkulasi, ya udah deh dikurangin sedikit, toh udah nggak perlu biaya transportasi ke kantor, misalnya. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Oke, apakah penyisihan dananya kemudian paling tidak harus kita investasikan di pos-pos tertentu supaya kita bisa tenang nanti untuk masa pensiun kita ya Pak? Betul, tadi pada saat kita hitung-hitungan ada satu faktor, inflasi, ya, kenaikan biaya, kenaikan harga-harga yang harus kita perhitungkan. Jadi dana yang kita sisihkan untuk pensiun, kita juga harus masukkan ke investasi atau instrumen yang setidaknya bisa melawan inflasi atau turunnya daya beli tadi. Oke, sekali lagi investasi itu paling Betul. penting ya Pak Freddy. Terima kasih atas informasinya Pak. Sama-sama, Mbak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit. Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh